Shalom, haleluya, puji Tuhan. Malam ini spesial dari kami pelayan Mahanaim yang oleh anugerah Tuhan kami bisa buat momen seperti ini. Tuhan berikan kami kemampuan lewat teman-teman, orang-orang yang bekerja di banyak hal, kadang tanpa sorotan mata. Tapi kami bersyukur karena ternyata kami bisa membuat momen seperti ini yang sedikit jauh dari keramaian. Nah teman-teman semuanya, waktu kami pilih tema kemarin, ada beberapa tema yang muncul. Tiba-tiba di saat-saat terakhir, akhirnya kita buat keputusan untuk tema Welcome Holy Spirit. Saya mau bicara bukan ketika Roh Kudus turun. Kalau Anda pelajari Alkitab ketika Roh Kudus turun, hidup mereka berubah. Saya mau bicara bukan ketika Roh Kudus turun atas Petrus yang tidak terpelajar, sehingga pada waktu dia berkhotbah membuat 3.000 pasang telinga, mengambil satu keputusan. Apa yang harus kami lakukan? Khotbahnya hanya beberapa ayat kata firman. Kalau Anda baca ayat-ayat itu mungkin cuma membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Khotbah yang tidak terlalu panjang, tapi membuat 3.000 orang ini berpikir dengan gesit. Kalau mereka nggak mengambil keputusan malam ini atau hari itu, bisa saja momen itu terlewati atas hidup mereka. Saya nggak mau bicara tentang bagian di mana ketika Roh Kudus turun. Teman-teman sudah tahu semua. 120 orang itu cukup mewakili orang-orang yang di Alkitab yang rusak sebelumnya. Tapi ketika mereka ada di kamar loteng dan Roh Kudus turun, hidup mereka berubah. Mereka menjadi pelopor orang-orang yang berjalan tersebar ketika ada penganiayaan di Kisah Para Rasul pasal 8. Mereka akhirnya memberitakan Injil di tempat-tempat yang lain. Mereka gak berhenti, mereka gak menyerah. Ada yang mati, tugas mereka menguburkan. Tapi pemberitaan Injil mereka laksanakan terus. Sebab generasi akan berganti dengan generasi. Ketika Anda pelajari tokoh-tokoh hebat, ketika Roh Kudus turun atas mereka, waduh. Coba Anda belajar sejarah bapak-bapak rohani kita, pendahulu kita. Bagaimana mereka mendirikan gereja dengan mujizat. Karena Roh Kudus bekerja. Nah saya nggak mau bicara tentang itu. Saya mau bicara sebelum Roh Kudus itu turun atas seseorang. Ini paling penting. Karena Roh Kudus nggak sembarang datang kepada orang-orang di zaman itu. Dia nggak datang tiba-tiba datang secara, oh ini Jo kita suka karena ini DP baju mahal. Enggak. Oh ini Jo kita suka kalau dia aduh DP suara gagah. Ya enggak. Oh kita akan datang kepada ini kalau dia itu aduh cantik sekali. Enggak. Kalau Roh Kudus memilih seperti itu. Kasihan tuh orang yang besai-besai. Coba lihat kiri kanan. Nggak masuk di kadang-kadang pap foto terus mesti edit banyak loh karena orang tahu dong siang pas-pas orang beli handphone yang kadang-kadang menipu. Waduh jadi cantik sekali pas baku dapat aduh pura-pura nggak kenal. Coba lihat kiri kanan coba, jangan menghakimi nih. Kalau Roh Kudus pilih begitu kasihan, aduh kita badan tak mungkin lah. Belum ini dapat foto ini lah, sedikit lah, baru berapa alfa 22, duh siang, 23 sebegitu. Kalau sampai dia pilih, coba Dion berdiri Dion, sini maju ke depan. Ini contoh paling gampang ini, sini. Coba lihat. Dia takut kalau mau suruh beli Fanta.
Dion beli Fanta Dion. Dia takut. Dia mau salah bilang F jadi P. Kalau mau lihat coba, siapa cewek langsung angkat tangan suka pada dia? Nggak ada. Siang hari Dion. Ada yang suka pada dia? Mari teman-teman nih. Paling banyak pegang komsel di Mahanaim dulu dia. Angka dulu ya. Orang menginjil di Tondano di lapangan God Bless. Salah satu Dion. Dion datang patu Om Batato. Om kenal Yesus. Om bilang tak pakat kenal Yesus. Akhirnya di mana pernah tahu Yesus? Tapi dia cerita terus tentang Yesus. Di terminal kemari-kemari. Tak kaget orang tahu dia ternyata sebuah terjadi Andre. So menginjil loh orang tua anak-anak datang. Ini tahu tentang Yesus coba. Biar bisa semulai naik DP nilai share, amin. Karena teman-teman gue banyak kenal Dion, jadi dia pada DP belakang, putar belakang. Dapat pencuri di mana lejas ini baru tadi. Oke Dion, terima kasih. Siapa yang mau menikah dengan dia? Siapa mau menikah dengan dia? Kalau dia sih mujizat. Tapi kalau misalnya Roh Kudus caranya memilih seperti itu yang kita bilang tadi. Cuma menarik. Nilai Anda dan saya sesungguhnya bukan ketika kita lihat dengan mata, kita buat penilaian, bukan. Nilai Anda dan saya sesungguhnya itu dinilai oleh sepasang mata yang melihat jauh perilakunya sampai kedalaman hati. Nah ini yang hebat di hati ini. Jadi saya nggak mau bicara tentang ketika Roh Kudus turun. Nanti teman-teman baca di Kisah Para Rasul saja sudah tahu. Saya mau bicara tentang sebelum Roh Kudus turun, apa yang terjadi. Tapi saya mau mulai dengan perjanjian lama dulu. 1 Raja-Raja pasal 18. Ada sedikit kami bahas di Beston waktu hari pertama. Ayat 20. Tetap duduk saja, saya bacakan. Elia di Gunung Karmel. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Ini menyedihkan kondisi rohani orang Israel pada zaman Elia. Kemerosotan moral terjadi atas hidup mereka. Mereka tidak yakin lagi mana Tuhan yang benar. Mereka gak bisa putuskan, oh kita mau pilih Allah yang disembah Elia. Terlalu jauh kita udah berbalik dari dia. Atau misalnya pilihannya salah, kita mau pilih Baal. Gak apa-apa, kayak apa? Itu masih mendingan. Kata kitab Wahyu, lebih baik kamu dingin. Memang dingin tahu-tahu. Atau lebih baik kamu panas. Memang panas tahu-tahu. Saya kembangkan ceritanya. Lebih baik kamu berdosa, hidup dalam dosa jahat. Memang tahu-tahu jahat, mati masuk neraka. Atau lebih baik kamu panas rohani. Kamu rohani, kamu terus melayani Tuhan. Lebih baik begitu. Tapi jangan suam-suam kuku. Lau-lau orang Manado bilang. Dipanas oke. Didingin juga tidak menolak. Dipanas luar biasa. Didingin juga oke banget. Nah kondisi bangsa Israel sama. Kitab Wahyu bilang, aku akan memuntahkan orang-orang seperti itu. Kondisi mereka disebut adalah mereka ini bercabang hati. Mereka bingung nih. Jadi mereka gak pernah tolak tentang Allah Israel. Tapi mereka juga gak pernah tolak tentang Baal. Kenapa?
Karena di zaman itu nabi-nabi Baal menguasai orang-orang yang ada di tempat itu. Ada 450 nabi Baal, 400 nabi Asyera yang dipelihara oleh Isabel. Sementara orang benar tinggal satu-satunya Elia. Otomatis kan penilaian manusia biasanya apa? Mayoritas itu selalu hebat. Tapi penilaian Tuhan gak perlu mayoritas. Satu orang bersama dengan Tuhan, itu mayoritas, amin. Elia pun rasa dia sendiri. Tapi Elia sebagai hamba Allah, dia buat sebuah tantangan untuk supaya bangsa Israel ini hatinya yang bercabang bisa kembali memilih Allah yang benar. Kalau teman-teman baca semuanya, nanti di situ Elia bilang begini, "Hei Nabi Baal, kamu buat korban persembahan. Kamu buat taruh di mezbah satu korban binatang, aku juga bikin yang sama. Saya beri kamu duluan, kamu yang duluan. Nanti buktinya kalau ada api turun, memakan korban itu, membakar korban itu, orang Israel harus menyembah Allah itu." Waduh, tantangan ini tentu dong diresponi oleh oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena mereka menganggap mereka banyak. Kalau teman-teman lihat, mereka ini serius. Saya nggak mau baca semua ayatnya, teman-teman baca di rumah. Mereka ini serius membuktikan bahwa mereka benar-benar mau api itu turun membakar korban mereka. Dari pagi mereka berjingkrat-jingkrat, menari, korban belum dibakar dengan api. Mereka menunjukkan kesungguhan, mereka menore-nore diri, membuat berdarah di sekujur tubuh mereka. Gak ada korban. Dari pagi sampai siang, sampai menuju petang, gak ada jawaban dari permintaan mereka. Kita tahu memang ceritanya. Karena yang mereka minta bukan kepada Allah yang benar. Gak ada Allah selain Allah Israel atau orang kenal Tuhan Yesus. Gak ada Allah seperti itu. Tapi menunjukkan kesungguhan mereka, mereka serius berjingkrat-jingkrat, menore tubuh mereka sampai berdarah. Bahkan Alkitab katakan mereka sampai kerasukan. Gak ada. Gak ada api yang turun membakar. Elia mengejek, kata Alkitab. "Hei, panggil lebih keras. Mungkinkah Allahmu sedang tertidur? Panggil lebih keras. Mungkin dia lagi jalan-jalan berpergian." Sebenarnya Elia mau bilang sederhana, mau dipanggil seumur hidup, Allah itu tidak akan pernah datang. Karena gak ada Allah selain Tuhan. Sehingga cerita, mereka gak bisa menurunkan api untuk membuktikan bahwa mereka punya Allah yang benar. Elia tantang lebih khusus. Dia mengatur sesuatu, buat mezbah, menaruh 12 batu mewakili suku Israel, dan dibuat parit. Setelah dibuat parit, ini aneh ini. Orang lain kan harusnya untuk bakar sesuatu supaya api itu datang, harusnya korbannya itu kering sekering mungkin. Coba pernah lihat orang bakar rumpuh? Sebelum bakar rumpuh siram air dulu, baru bakar. Coba, biar cap tikus menyala, lain mau tak bakar itu. Semakin kering itu rumpuh, dan puntung rokok buang bisa menyala kalau tiup sedikit. Amin, Obo. Tapi Elia buat yang lain. Karena api yang dari atas itu enggak perlu dia harus kering. Elia coba bilang, tuangkan air, masih kurang, tuangkan air, masih kurang. Tuangkan sampai penuh air itu di korban tersebut, bahkan airnya sampai mengalir. Berarti ini mustahil untuk terbakar. Mau pakai api nggak bisa. Tapi karena Allah yang benar, mustahil pun jadi tidak mustahil. Amin. Yang tidak mungkin pun jadi mungkin. Karena Elia percaya
Allah yang dia sembah ini, Elia ini bukan tokoh pertama kali menyembah Allah. Elia telah melihat masa lalu. Elia telah melihat laut terbelah. Elia tahu cerita-cerita banyak hal tentang Allah yang bekerja di antara orang Israel. Orang Israel tidak memiliki raja. Orang Israel punya pengalaman budak, tapi mereka bisa mengalahkan raja-raja yang ada. Abraham, orang yang tidak punya tentara, tapi dengan 318 orang, dia bisa mengalahkan tentara bangsa-bangsa di sekitarnya untuk membebaskan Lot dari tawanan mereka. Elia tantang hal yang mustahil. Coba teman-teman kita baca. Ayat 30. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ia telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ayat 32. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mesbah demi nama Tuhan, dan membuat suatu parit sekeliling mesbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mesbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Tidak mungkin kalau cuma api biasa bisa membakar korban ini. Nggak akan mungkin. Tidak mungkin kalau cuma api biasa mau tak bakar korban ini. Korbannya telah dipenuhi dengan air. Ayat 35. Ayat 36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ini doa pendek yang dijawab. Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka apa? Tobat kembali. Api sudah turun belum? Belum. Baru di ayat 38 bilang begini, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis apa? Dijilatnya. Ayat 39, ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, baca sama-sama dengan kuat, 2, 3, Tuhan dialah Allah, Tuhan. Berarti hati yang bercabang ini alasan paling kuat api itu nggak akan turun. Dan hati yang bercabang ini akan menjadi alasan kuat api itu juga akan turun membakar habis. Karena dengan adanya api itu membakar korban itu yang mustahil kalau cuma api biasa, membuat orang Israel yang bercabang hati tobat kembali dan mengakui Tuhan dialah apa? Allah. Ini yang saya bicarakan tadi. Api itu tidak akan pernah turun kalau tidak ada korban yang dipersembahkan oleh Elia. Korban inilah yang akan menjadi alasan
Api ini akan turun dan membuktikan kepada orang-orang dengan sepasang-sepasang mata melihat bahwa Allah yang ajaib, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang tidak pernah tertidur, yang ada dari selamanya sampai selamanya, yang bekerja mujizat di masa lalu, dia buat mujizat juga di hari itu. Perlu ada korban. Di zaman Musa, Musa menggunakan korban yang mirip-mirip sama. Tapi Tuhan tolak korban itu. Musa pikir Tuhan tertarik dengan korban binatang. Enggak. Itu cuma buat bukti saja supaya orang bertobat. Tapi ketika mulai masuk ke sampan perjanjian baru, Tuhan tidak tertarik dengan korban binatang. Saul coba buat pilih lembu-lembu tambun. Yang sebenarnya Tuhan perintahkan melalui Samuel, tumpah semua binatang itu. Saul coba tahan yang gemuk-gemuk, yang bagus-bagus. Ini cocok untuk korban menyenangkan Tuhan. Tapi hari itu jabatan rajanya ditanggalkan darinya. Kenapa? Karena Tuhan bilang melalui Samuel, dengar-dengaran lebih baik daripada korban. Tuhan tidak tertarik dengan korban binatang. Tuhan tidak pernah tertarik dengan korban binatang. Tuhan tidak pernah termanipulasi dengan kemewahan. Enggak. Dia bisa buat orang jadi kaya. Dia bisa juga menurunkan orang untuk menjadi semiskin-miskinnya. Tuhan tertarik dengan sebuah korban yang lain. Coba, karena waktu memang sudah telat sekali. Lukas pasal yang ke-18. Ini cepat saja. Korban seperti ini, menurut saya, Tuhan tertarik. Sabar ya. Ayat 9, tapi lihat perikopnya. Perikopnya kalau manusia yang nilai, pasti kita tahu mana yang perlu kita putuskan benar dan tidak. Perumpamaan tentang orang Farisi dan siapa tuh pemungut cukai di Alkitab. Lihat Sakeus dimusuhi oleh satu kota Yeriko. Nggak disukai, kenapa? Karena dia penagih pajak yang mengambil lebih dari seharusnya. Bahkan dia bukan bekerja ke orang Israel. Dia menagih pajak dan dibayar ke pemerintahan Roma. Makanya di zaman Alkitab banyak pasukan Roma di situ. Karena Roma yang menguasai. Ditagihlah pajak dan salah satu antek kaki tangan daripada orang Roma ini adalah pemungut cukai. Makanya mereka nggak suka. Sampai mereka bilang, masa Yesus mau menumpang di rumah orang berdosa? Kalau kita lihat orang Farisi, jangan lu lihat dari kacamata Tuhan. Pasti kita akan nilai mereka luar biasa. Kenapa? Karena baru dorang berpuasa, dorang berdoa, cara mereka berpakaian, aktivitas mereka di bait Allah. Pasti penilaian kita ini orang rohani. Ini enggak rohani. Tapi memang betul. Coba lihat Alkitab. Ayat 9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain apa? Pemungut cukai. Ayat 11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Dalam hatinya nggak ada yang tahu ya. Karena penilaian Tuhan itu sampai ke dalaman hati. Ya Allah, ini kalau mau pakai bahasa orang biasa buat puisi atau yang biasa berpuisi mungkin dengan kata-kata, mereka akan buat bagus cerita ini. Cuma saya nggak bisa berpuisi dengan kata-kata. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Ini kan keren ini. Mengucap syukur loh. Karena
karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Dia bilang begini, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini yang di sebelah dia. Dia bilang begini, dia prestasi rohani atau apa yang dia buat. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala, garis bawah ya, dari segala penghasilanku. Yang terkecil dia hitung. Paling kalau kita ada di situ kita yang bilang, waduh, ini calon papa mantu yang luar biasa ini. Ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri apa? Jauh-jauh. Kita tahu DP alasan, tapi DP alasan pasti di sini. Dia bisa pakai baju mahal. Pemungut cukai orang kaya loh. Karena waktu Yesus selamatkan pemungut cukai, mereka bikin pesta besar. Sakeus kaya. Setengah dari milikku kuberikan kepada orang miskin. Apa yang pernah kuperas kukembalikan 4 kali lipat. Orang kaya ini. Pasti pakaiannya mahal. Tapi dia mulai mengerti satu hal. Penilaian Tuhan bukan bagian luar. Korban yang sesungguhnya bukan tampilan luar yang Tuhan tertarik. Tuhan gak tertarik dengan itu. Makanya dia berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menghadap ke langit. Anda tahu kalau orang rasa bersalah, mulia orang pemata takut. Apalagi mau menghadap Sang pemilik langit yang maha tahu, gak tersembunyi dari pandangan matanya, baik dalam gelap kata firman maupun dalam terang. Gak berani. Dia tahu kesalahannya bukan bagian luar, tapi kesalahannya ada di bagian dalam. Melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku. Orang apa? Dia cuma pengorbanan cuma 1. Dia tidak bilang, ya Allah kita hadapannya. Enggak. Dia tahu Allah itu pencipta alam semesta. Siapa yang bisa beli bintang 1? Melainkan memukul diri dan berkata, ya Allah kasihanilah aku orang apa? Berdosa. Ayat 14, Yesus sendiri yang buat keputusan penilaiannya. Aku berkata kepadamu, saya yakin malam ini kamu harus pulang dengan keyakinan yang sama. Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang apa? Dibenarkan siapa? Allah. Manusia membuat jempol yang banyak, komen fotomu yang keren. Gak ada guna. Semua yang komen jempol gak seperti realita. Karena dia jawab like kita mau balas no. Waktu menimpa keluarga mati, apakah dia datang? Dia cuma pakai jempol lagi. Terus senang dia keluarga udah mati, itu berarti. Orang ini pulang ke rumahnya, cuma permohonannya singkat. Korban beginilah yang Tuhan tertarik. Sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan apa? Direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, pemungut cukai yang merendahkan diri bukan berlutut, teman-teman. Berlutut itu bukan tanda merendahkan diri. Merendahkan diri ketika hatimu mengakui, aku orang berdosa dan butuh Tuhan. Amin. Amin. Korban. Petrus pernah bilang begini, ketika dia lihat mujizat, tebarkan jalamu. Pada waktu jala ditebarkan dan Petrus kaget. Ini selama ini pengalaman nelayan. Sepanjang malam mereka tahu cara menangkap ikan. Tapi untuk malam itu, malam yang sial bagi mereka. Mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tapi menurut saya bukan malam yang sial. Justru malam yang beruntung, karena dari kesialan mereka
Yesus menggunakan perahu mereka untuk memberitakan firman. Dan ketika Yesus memberitakan firman, Yesus bilang begini, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu. Petrus manusia biasa yang bilang, Tuhan, sepanjang malam kami telah menangkap ikan dan kami tidak mendapatkan apa-apa. Tapi karena Engkau yang menyuruhnya. Ketika mereka mulai menebarkan jalannya, wah, tuh jala masih di atas, tuh ikan saja tunggu di bawah. Tuh lain suruh kita masuk, oh kita ledang. Tuh satu tolak kita Jo. Karena Tuhan yang perintahkan, antri itu ikan. Pada saat Petrus tarik, layang ini loh. Ini berat-berat layang ini. Dia pakai bahasa Manado, menghela. Kata menghela, tapi pikir itu bahasa Manado, menghela. Bahasa Indonesia ternyata. Maka menghela jalannya, menghela. Coba baik, menghela. Aneh itu. Hela kuat. Main palingir kamu tuh, hela. Are, ulur. Nggak ada kepastian. Sama sekolah Alkitab tuh satu ya ada kepastian. Sekurang 1 bulan. Tanda bilang semna. Bukan dia. Pas dia lihat, dia panggil Yakobus. Yakobus, Yohanes, datang penuh lagi. Tiba-tiba Petrus sadar sesuatu. Pergilah daripadaku. Loh, kata pergi ini kalau baca di Alkitab waktu Yesus menyembuhkan orang kerasukan setan yang 2000 dihinggapi oleh 2000 roh jahat dan masuk ke babi-babi. Orang-orang yang sama buat kata yang sama. Pergi daripada kami. Yesus langsung pergi. Tapi herannya usiran kata pergi ini tidak ditanggapi oleh Yesus. Pergi daripada kami. Pergilah. Karena diikuti dengan kalimat yang menarik di situ. Pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa. Korban beginilah yang membuat api itu turun. Waktu Petrus sadar dia menyangkal Tuhan, dia bingung mau cari pendapat yang siapa. Sementara di para rasul itu dia yang menjadi vokal, berbicara selalu dan diikuti. Tapi di titik rendahnya dia nggak tahu. Di dalamnya ada yang salah karena dia menyangkal Tuhan. Mungkin para murid yang lain gak tahu. Tapi di dalamnya dia tahu, Tuhan tahu dia salah. Yesus bisa saja dong, tugas Yesus apa? Cuma datang ke dunia, mati disalibkan, kubur, bangkit pada hari ketiga. Dia boleh langsung ke surga. Tapi dia butuh 40 hari. Karena sebelum api itu turun, kalau kita baca di Kisah Para Rasul pasal 2, api itu seperti lidah-lidah yang turun hinggap kepada 120 orang. Yesus perlu bereskan para rasulnya dan murid-muridnya. Yesus mulai bilang kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus sampai ketiga kali Petrus sadar, ini pertanyaan ini gak pernah ditanyakan Yesus sampai 3 kali. Dalam pengalaman dia 3,5 tahun mengiring Tuhan. Dia sadar ada yang salah. Dia mulai dengan kalimat, engkau tahu segala sesuatu Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan engkau tahu. Kalaupun sekalipun mulutku bilang tidak, tapi Tuhan tahu kita bisa salah di dalam. Tuhan pulihkan satu persatu. Thomas yang ragu, kita nih nak mau percaya kalau kita belum lihat langsung dan mencucukkan jariku ke bekas lubang baku. Kalau kita suruh bikin begitu kita percaya. Tuhan menampakkan diri juga kepada Thomas. Mulai dipulihkan mereka. Dan Yesus buat perjanjian. Tunggu di Yerusalem, jangan dulu pergi kemana-mana. Bahasa gampang, jangan dulu memberitakan Injil. Sekalipun sudah disuruh beritakan Injil, jangan dulu. Kamu harus diperlengkapi dengan kuasa dari tempat maha tinggi dulu. Orang yang telah buat korban bukan lagi darah binatang. Mereka buat korban dari hati mereka. Mereka mengakui mereka orang berdosa. Mereka mengakui mereka salah. Ketika itu pulih, api itu turun kepada 120 orang. Dan jadi 3.000 orang. Setelah itu jemaat, jadi 5.000 orang. Terjadi penganiayaan. Yang 5.000 orang tidak takut. Mereka tersebar ke daerah Yudea dan Samaria. Mereka bukan bersembunyi, mereka memberitakan firman di sana. Paulus mengancam mereka, mereka nggak takut.
Paulus sendiri berjumpa dengan Tuhan. Paulus tidak beritakan Injil Yerusalem, dia langsung pergi ke bangsa-bangsa lain. Di zaman Alkitab, baru ditulis Alkitab 300 tahun setelah Yesus mati dan bangkit. Tapi justru Paulus hidup di zaman tidak ada Alkitab, tapi dia bisa menginjil sampai ke Asia Kecil, sampai ke benua Eropa, dengan akses yang terbatas. Kenapa bisa begitu? Karena api itu turun atas mereka. Roh Kudus itulah yang turun atas mereka dan membuat mereka bangga. Kalau baca di Alkitab, ketika mereka menderita, mereka bangga, dianggap layak menderita karena nama Tuhan. Amin. Kita butuh api itu, amin. Kita butuh Roh Kudus itu. Tutup mata jasmanimu. Tapi kenapa belum terjadi dalam hidupmu? Saya coba buka dulu mata. Saya teringat ini kesaksian sederhana sekali. Saya mau sekolah Alkitab. Salah satu persyaratan sekolah Alkitab waktu itu, saya nggak diajar banyak seperti saya mengajarkan. Setelah saya bertobat, saya suka ajarkan orang tentang firman. Tapi di zaman saya nggak ada yang bimbing. Jadi saya pikir mereka rohani, mereka bawa ke salah, tiba-tiba, salah ini. Mereka ada kekuatan, tidak ada yang tolong. Bisa gagal. Di saat hati merasa salah, dan sekolah Alkitab semakin dekat, tiba-tiba teman saya bilang begini, isi Joe. Karena salah satu syarat sekolah Alkitab adalah kamu sudah penuh dengan Roh Kudus, sudah atau belum? Isi aja sudah, formalitas gua ini betul loh, kertas. Orang isi pun sudah, orang mau periksa, coba kita lihat mana tuh Roh Kudus itu? Nggak mungkin kan? Isi Joe. Mark ingin tahu siapa kita mau isi. Justru kita bilang lain belum, tanpa sepengetahuan dia. Kita bawa lembaran itu tanpa sepengetahuan dia, belum. Sampai di sekolah Alkitab, banyak hal yang saya kaget karena saya rasa, aduh, kita tidak layak di sekolah Alkitab. Tapi di hari ke-8 setelah pembukaan, tiba-tiba saya dipenuhi dengan Roh Kudus. Tiba-tiba berubah. Tiba-tiba saya mulai baca Alkitab jadi lain cara membacanya. Mulai tertarik dengan ceritanya. Tiba-tiba jam-jam doa saya berubah. Yang tadinya saya nggak tahu. Saya berdoa, berpuasa, berdoa. Jadi berubah banyak hal. Orang bersalah kepada saya tahu. Tapi akhirnya saya mengampuni. Saya peluk dia, minta maaf saya salah. Bukan cuma saya lakukan di sekolah Alkitab, di tempat praktek pun. Mereka yang salah, tapi tiba-tiba Roh Kudus bilang, datang, ampuni mereka. Saya minta ampun dengan berat hati loh. Secara jasmani. Tapi secara rohani, saya harus dorong semangat saya untuk mengampuni. Itu cuma bagian kecil. Sementara pengerja asik-asik dengan banyak hal, saya menginjil. Saya beritakan Injil kepada orang-orang yang kelewat, sekedar lewat, duduk di tempat sampah, orang satu kaki begini jalannya. Nggak biasanya begitu kita. Kalau saya mau cerita panjang, lebih panjang lagi ceritanya. Tapi intinya, kejujuran hatimu dibutuhkan. Ditaruh di korban mezbahnya, altarnya Tuhan. Dan nasibmu ditentukan malam ini. Berapa banyak Kristen jadi Kristen-Kristenan? Karena Roh Kudus tidak memenuhi. Kenapa Roh Kudus tidak memenuhi? Karena Roh Kudus tidak sembarang orang dia datang. Dia tidak tertarik dengan manipulasi di atas altar ini. Tidak. Banyak orang di altar ini sekarang jadi pemabuk. Dulu saya waktu baru bertobat pemain drum. Sekarang Tuhan tertarik dengan dalam ini. Amin. Tutup mata jasmani. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Saya undang Sam nyanyi. Ku terima, Dia ampuniku. Orang ini pulang sebagai orang yang dibenarkan Allah. Kalau Allah yang membenarkan, manusia tidak punya hak mempersalahkannya.
baharui hatiku. Korban yang paling Tuhan sukai adalah hatimu. Korban yang paling Tuhan tertarik adalah hatimu. Terjadi saat datang. Mari boleh bangkit berdiri semua. Bila hati terasa berat, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus kubuat? apa yang harus ku buat? Dia berfirman, Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. ku datang Yesus. Ku datang Yesus. Tuhan tidak tertarik korban binatang, sebab dia sudah ganti korban itu. Dia tertarik korban hatimu. Pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa. Tuhan akan berhenti dan menjamamu. Ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Haleluya. Dia ampuniku dan bebas. Semua ikatan malam ini akan dibebaskan olehnya. Hatimu akan diubahkan olehnya. Hidupmu dibenarkan Allah malam ini. Baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang Dia. Saya ingin engkau buat langkah sederhana di hidupmu. Kamu mau lihat api itu turun? Kamu mau lihat welcome Holy Spirit, kami menyambutmu di tempat ini? Kamu perlu buat korban secara pribadi. Dan korban itu adalah hatimu malam ini. Saya undang engkau maju ke depan mulai dari sekarang. Silakan maju, saya menyanyikan pujian ini terus. Sujud. Ayo, Anda berlutut di depan sini. Ayo cepat, kita gak punya banyak waktu malam ini. Roh Kudus, genapi firman Tuhan malam ini. Ku terima, oh anugerahnya, Dia ampun. Malam ini harus jadi korban yang menyenangkan Tuhan adalah hatimu. Oh, Dia ubah hidupku. Baharui hatiku. Amin. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi saat datang Dia. Saya belum tergerak berdoa karena ada yang masih merasa eksklusif. Dia takut kalau dia maju. Dia takut orang memandang dia. Oh, dia ternyata. Tapi Tuhan lebih menilai yang jauh sampai kedalaman hati. Saya beri
kesempatan orang itu untuk maju cepat sekarang. Mungkin ini kesempatan terakhirmu. Kamu berusaha menyembunyikan, kamu berusaha sembunyi. Tuhan tidak mau lepaskanmu, engkau melepaskan diri. Tuhan cari engkau. Tapi engkau tetap mengeraskan hati. Tapi mungkin ini peringatan terakhirmu. Anda perlu buat keputusan cepat malam ini. Orabasiki alabasik. Orabasiki alabasik. Berkenan padamu. Orabasaka alabasiki alabasik. Bawa hatimu sebagai korban. Kamu bukan dipermalukan malam ini. Siapa yang merendahkan diri? Merendahkan diri itu bukan berlutut saja, tapi mengakui hatinya yang berdosa. Ia akan ditinggikan. Orang itu akan pulang sebagai orang yang dibenarkan Allah. Bentuklah hatiku jadi sepertimu. Amin. Kekudusanmu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Semua nyanyi. Ubah hatiku. Ubah hatiku Seperti hatimu. Amin. Kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang murni. Haleluya. Bentuk hatiku Selalu biar ku jadi ciptaan baru. Biar ku menjadi ciptaan baru. Bebas dari semua yang jahat. Haleluya. Amin. Serupa dengan gambarmu. Sucikanku. Sekali lagi. Kuduskan yang masih mau maju sekarang. Tuhan. Amin. Saya undang hamba-hamba Tuhan. Ayo maju sekarang. Ini terakhir panggilanmu. Hatiku seperti hatimu. Kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang murni. Bentuk hatiku. Ayo hamba-hamba Tuhan maju. Selalu Maria sama Fana, ayo. Biar ku menjadi ciptaan baru. Rugi keraskan hati di hadirat Tuhan. Bebas dari semua yang jahat. Rugi lama-lama ikut Tuhan. Serupa dengan gambarmu. Sucikanku. Kuduskan hatiku. Tuhan. Ubah hatiku seperti hatimu. Oh, kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang murni.
Api Roh Kudus membakarmu malam ini. Setiap daging, setiap korban yang tidak berkenan. Serupa dengan gambarmu, sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhanmu. Ubah hatiku seperti hatimu, Kiara Labase. Kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku, oh selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Oh, serupa dengan gambarmu, sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Ubah hatiku seperti hatimu, Haleluya. kudus berkenan bagimu, Ini setiap hati kami Tuhan. bagaikan emas yang murni, Amin. bentuk Haleluya. hatiku Tuhan. selalu. Oh kami Tuhan. Biar ku menjadi ciptaan baru, Haleluya. bebas dari semua yang jahat. Amin. Serupa dengan gambarmu, sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Yes, benar Tuhan. Ini setiap hati kami Tuhan. Ini setiap hidup kami Tuhan. Kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Kami tinggalkan Tuhan, kami tanggalkan setiap keegoan kami Tuhan. Kami tanggalkan setiap pikiran logika kami Tuhan, yang mempertanyakan bahwa Tuhan ada dalam setiap kehidupan kami. Kami tanggalkan semuanya Tuhan. Kami datang berserah ke hadapan Tuhan. Kami mengaku akan setiap dosa kami Tuhan, akan setiap ketidaklayakan kami Tuhan. Kami taruh semuanya di hadapan-Mu Tuhan. Jadikan pribadi kami sebagai korban yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, jika pengalaman dalam Alkitab terjadi, jika mereka pulang dibenarkan Tuhan, kami mau malam hari ini juga terjadi dalam hidup kami. Kami pulang sebagai orang yang dibenarkan Tuhan. Kami pulang sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Karena kami percaya Tuhan nyata dalam hidup kami. Tuhan pulihkan hati kami. Tuhan pulihkan pikiran kami. Tuhan pulihkan hidup kami sepenuhnya. Sehingga kami 100% menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah firman-Mu Tuhan. Sungguh luar biasa berkat firman-Mu malam hari ini. Ketika kami ambil keputusan malam hari ini Tuhan, biar kami tetap konsisten, biar kami tetap berkomitmen untuk terus mengikut Tuhan, untuk terus dalam panggilan Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika malam hari ini kami ambil keputusan melayani Tuhan, kami ambil keputusan meresponi panggilan Tuhan. Banyak tantangan di hadapan sana Tuhan, banyak tantangan rintangan yang menghalangi jalan kami. Tapi kami percaya ketika kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang menyertai kami, Engkau Allah yang menuntun kami Tuhan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang luar biasa di masa depan, di luar sana
Tuhan. Kami menjadi saksi-saksi Kristus yang memenangkan banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai setiap anak-anak muda di tempat ini, pakai setiap kami Tuhan, untuk menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan, Engkau ajaib, Engkau dahsyat. Kami nyatakan Engkau Allah yang luar biasa. Terus Roh Kudus bekerja dalam hati kami, roh yang mulai padam, roh yang mulai lemah, roh yang mulai kendor dalam hidup kami Tuhan, biar bangkitkan kembali roh tersebut, bangkitkan kasih mula-mula tersebut, membakar hati kami, roh tersebut membakar hidup kami, supaya kami makin semangat melayani Tuhan, supaya kami makin lebih semangat lagi memberikan diri kami untuk Tuhan. Biar kami percaya Tuhan, malam hari ini menjadi malam yang luar biasa, menjadi kesaksian dalam pribadi kami, bahwa kami alami Kristus di tempat ini, bahwa kami alami pribadi Kristus di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Mungkin kami sampai di sini Tuhan, tapi kami percaya karya Roh Kudus tidak pernah terbatas. Karya Roh Kudus tetap terus bekerja dari waktu ke waktu, dari zaman sampai ke zaman Tuhan. Karya Roh Kudus tetap bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Inilah menjadi permohonan kami Tuhan, kami nyatakan Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Bahkan Tuhan, saat ini kami akan memberikan persembahan. Biar setiap persembahan yang kami berikan, kecil besar persembahan tersebut, biar Tuhan yang memberkati sesuai dengan takaran firman-Mu. Kami klaim janji Tuhan, kami klaim berkat Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.